يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di hari yang penuh barakah, di sore harinya yaitu hari Jumat, yang mana kita melanjutkan kajian mengenai perjalanan kehidupan Rasulullah SAW yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu saat ini kita berada di puzzle setibanya Nabi Muhammad SAW di kota Yasrib, tempat beliau hijrah, maka dikenal dengan Darul Hijrah, atau nama yang lainnya yaitu Darul Iman, wilayah yang di situ iman terjamin bahkan sampai hari akhir, sehingga mendapatkan keutamaan Dajjal nggak bisa masuk, orang-orang munafik juga bakal kelihatan karakternya, kemudian orang-orang yang non muslim pun tetap dilarang untuk memasuki wilayah haram, ya, wilayah kota suci Madinahnya, sehingga punya nama lain juga Thayyibah. Ini nama-nama lain dari kota Nabi atau dikenal dengan Madinah An-Nabawiyah. Jadi sebetulnya Madinah itu artinya kalau bahasa Arab itu ya kota. Jadi kalau orang Indonesia menyebut kota Madinah jadinya ya kota-kota, ya kan? Jeng-jeng sidane, ya kan? Bukan maksudnya kota Nabi. Jadi semua yang ada di Madinah saat itu, karena cukup nama besarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak perlu nama lain. Semuanya istilahnya disandarkan kepada sosok besar dari Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kotanya disebut dengan kotanya Madinah bahasa Arabnya. Kota Nabi Madinah Nabawiyah. Ya, baru nama lainnya ini Darul Hijrah, Darul Iman, Thayyibah. Ya. Nanti bangun masjidnya apa namanya? Al-Ikhlas, apa Baitul Taqwa, apa-apa. Enggak ada nama masjidnya. Karena itu masjid yang bangun Nabi jadinya Masjid Nabawi. Sudah, enggak ada namanya. Ya, beda dengan masjid-masjid yang ada di tempat lain mesti ada nama. Dan ini enggak masalah, dianjurkan juga. Tapi di kota Rasul yaitu di Madinah, ya, di situ hanya ada satu masjid yang kita kenal dengan Masjid An-Nabawi. Nanti Nabi juga bangun pasar. Pasarnya namanya apa di zaman Rasul? Enggak ada namanya. Di zaman sahabat juga enggak ada namanya. Ya, nanti di zaman Turki Utsmani baru dikasih nama Manakhoh. Ya, pasar disebut dengan Sukun Nabi, yaitu pasarnya Nabi. Ya. Jadi semuanya disandarkan kepada Nabi. Nah, kita akan mengacu kepada perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah, ya, dari Mekah menuju Madinah. Jadi kalau ini kota Mekah, maka Rasulullah SAW menuju Madinah dari pintu Quba, ya, dari pintu Quba. Ya. Jadi Quba zaman Rasul SAW itu sudah keluar dari Madinah. Jadi bisa gambarkan Madinah di zaman Nabi Muhammad itu hanya sekelumit. Masjid Nabawi itu sekitar itu tok. Itu Madinah. Jadi kalau Quba, ya itu sudah bukan masuk kota Madinah. Uhud apalagi yang jaraknya 5-7 kilo itu dulu di zaman Rasulullah bukan masuk kota Nabi. Ya, Uhud sudah pinggiran gitu kan. Nah, tapi saat ini Uhud juga masuk wilayah Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Quba ini pada tanggal 2, 3 atau 4 Rabiul Awal.
Ini kedatangan Rasul, ini selisihnya cuma beberapa hari aja. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, tapi mereka sepakat beliau tiba di hari Senin. Senin, apakah itu tanggal 2, apakah Senin tanggal 3, atau Senin tanggal 4, para ulama silang pendapat, atau ada perselisihan di atas itu. Nah, yang Rasul lakukan ketika sampai di Kuba, yaitu membangun masjid. Ya, nanti bisa dilihat Quran surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat ke-108. 108 atau 109 atau 110 itu. Saya nggak hafal tepatnya. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La takum fihi abada." Jangan sesekali sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Ya, la masjidun ussisa bittaqwa, monggo Mas Taufik. Ya, la masjidun ussisa bittaqwa ala taqwa, ya, adalah satu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ya, semenjak hari pertama dibangun. Para ahli tafsir menunjuk bahwa masjid yang dimaksud dalam ayat At-Taubah 108 itu adalah Masjid Kuba. Ini masjid yang pertama kali Rasul bangun ketika beliau awal kali tiba di Madinah. Ya, jadi menjadi masjid perdana. Sehingga Kuba atau Masjid Kuba memiliki keutamaan-keutamaan. Keutamaan yang pertama dalam riwayat Muslim disebutkan, Zaron Nabi sallallahu alaihi wasallam kullas sabt, rutin tiap Sabtu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung dari pusat kota Madinah, Masjid Nabawi, ke Masjid Kuba. Raqiban au masyian. Terkadang beliau berkendara, terkadang beliau jalan kaki. Setiap Sabtu Rasul pasti sholat di Masjid Kuba. Saking mulianya kemudian beliau bersabda, man tatahhara au tawaddoa, siapa yang bersuci atau berwudu, kemudian berjalan menuju Masjid Kuba, wa shalla rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Meskipun sebagian para ulama menafsirkan sholat wajib pun juga masuk dalam hadis ini. Ya, faka'an nama yahujju awi'tamar, maka pahalanya adalah kal haji wal umrah, haji maupun umrah. Jadi sholat di Kuba itu ganjarannya haji atau umrah. Nah, di sini ada catatan penting rekan-rekan sekalian, bedakan antara pahala amal sama pahala senilai amal. Kalau ini bahasa Arabnya jaza, kalau ini ijza. Ada bisa bantu bedakan nggak? Pahala amal sama pahala senilai amal. Ya. Tadi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan siapa yang bersuci, berwudu, kemudian jalan ke Masjid Kuba dan sholat, ya, bahkan cukup 2 rakaat saja, maka dia sudah mendapatkan ganjaran senilai haji dan umroh. Ya, artinya ini ijza. Ijza itu ganjaran senilai dari amal. Jangan kemudian diartikan gini. Ada orang dari Madinah mau umroh ke Mekah, ya, kemudian mampir ke Kuba, dia sholat, wah pahalaku sudah kayak haji dan umroh, wes gak usah naik Mekah lah, ya, gitu ya, nggak bisa macam ini, ya, nggak perlu, wong sudah dapat ganjaran haji dan umroh, enggak, itu hanya pahalanya senilai, ya, tetap nggak bisa disamakan orang yang betul-betul berjuang dengan tenaga dan harta, waktu, meninggalkan sanak famili hanya untuk menyambut panggilan Allah, bermanasik haji maupun umroh, tawaf, sa'i, bahkan ada wukufnya juga.
Tentu ini ibadah yang begitu agung dan ganjarannya berlipat-lipat. Ya, jadi bedakan kalau jazak pahala dari suatu amal, sholat, ya puasa kita, macam-macam. Adapun ijza itu pahala senilai amal. Sama kasusnya ketika kita sholat habis subuh itu, ketika matahari terbit, kita sholat 2 rakaat sholat suruk. Itu pahalanya apa? Seperti haji dan umroh juga tamah. Ya, sempurna pahalanya. Jangan kemudian kita, ya wis gak usah haji, wong bendino aku wis haji kok. Benisu aku munggah kaji. Ya kan? Kenapa? Sholat 2 rakaat. Nggak bisa disamakan. Tetap itu ada nilai untuk motivasi kita supaya semangat di dalam beribadah. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan Kuba, ya, sampai beliau setiap Sabtu rutin ke sana, kemudian mengatakan bahwa sholat di dalamnya senilai haji dan umroh, dan sebagaimana dalam surat Taubah, Masjid Kuba adalah masjid yang memiliki nilai ketakwaan. Ini setidaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Kuba kurang lebihnya sampai 4 hari. Ya, berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat beliau keluar Kuba untuk masuk wilayah Madinah, ya, dan ketemu Bani Sulaim, suku Sulaim. Disinilah beliau melakukan sholat Jumat pertama kali di Madinah. Jumatan pertama Rasul itu di sini, di Bani Sulaim. Ya, belum ada masjid, hanya di pelataran atau tanah lapang miliknya Bani Sulaim. Belum ada mimbar, beliau khutbah hanya berdiri gitu saja. Ya. Nah, peristiwa ini, jadi antara Senin ke Jumat ini, 17 tahun berikutnya, ya, 17 tahun berikutnya, yaitu di masa Umar bin Khattab, khalifahnya radhiyallahu anhu, dijadikan awal kalender Islam. Dan ini sepakat seluruh ahli sirah Nabi. Ya, jadi peristiwa ini Rasul mulai menginjakkan kaki beliau di Kuba tanggal 2 atau tanggal 3 atau tanggal 4, yang penting hari Senin. Ya. Kemudian beliau Jumat masih di wilayah Kuba, di sekitar Bani Sulaim. Disitulah diteken dan ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi kalender Islam dari sini. Jadi kalau jujur-jujuran, ya, kalau umpama Islam ada tahun baru Islam, itu kapan? Bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Kalau pengen jujur, jujuran. Ya, karena awal mulai kalender Islam itu dari sini. Di sini. Semua buku sirah manapun kecuali sirahnya Syiah aja ya. Ya, mau sirahnya siapapun saja, ini semuanya sama. Ya, cuma beda-beda hari aja. Nggak mungkin beda pekan, apalagi beda bulan. Jadi, kalau kita pengen jujur-jujuran, Islam menyemarakkan tahun baru, ya, dalam tanda petik tahun baru Islam, maka harusnya di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau selesai Jumatan, beliau kemudian masuk, ya, betul-betul masuk Madinah. Anggap ini Madinah. Al-Madinah. Maka ratusan orang, bahkan ribuan orang itu sudah mulai menyambut kedatangan beliau. Sudah ramai di sini. Laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, semuanya tumplek-blek. Mereka betul-betul rindu dan siap untuk menyambut kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu orang Madinah ini 2 suku, ada suku Aus, ada suku Khazraj. Mereka ini kan eksodus dari
negeri Yaman atau dari negeri Sabak dulunya. Sehingga mereka punya ikon dalam penyambutan tamu dari zamannya Ratu Balkis itu sampai mereka ada di Madinah. Kalau tamu itu tamu agung, mereka pasti muqalladuna suyuf. Mereka selempangkan sarung pedang sambil mereka gerak-gerakkan pedang ke atas. Ya, itu memang adatnya orang Yaman. Kalau hari ini, kalau ada tamu agung di Yaman, mereka biasa ngeluarin pistol tapi ditembakkan ke atas. Bukan ke sini, ya, tembakkan ke atas. Itu adat mereka dalam memuliakan tamu. Ya, mungkin lek nang Indonesia karena gak duwe mesiu pernah akhirnya kur mercon ngono ae mbok menawa ya. Akhirnya malah jadi dolanan mercon. Ya itu orang Yaman dulu semacam itu. Sehingga dibawa di masa ini orang-orang Madinah yang mereka memang berasal dari Yaman rata-rata, Aus dan Khazraj, mereka kemudian ya menggerakkan pedang-pedang mereka searah atas itu ke arah atas sebagai bukti ikroman wa i'dhaman wusuli Rasul, ya, kemuliaan dan menghormati kedatangan Rasul. Dan yang menarik berikutnya adalah syair Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da mada'a lillahi da. Ini syair yang ada cuma satu paragraf. Ya, cuma ini aja. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da, titik, finish. Entah siapa yang mulai di Indonesia jadi 12 rekap. Ya, tambah dowo. Ya, sampai ada istilah serekalan. Kalau orang Jawa menyebutnya serekalan. Wis wayahe serekalan, wayahe serekalan. Kapan itu? Gitu loh, dengerin. Asraqal badru fina. Ya, itu asraqal jadi serekalan. Ya. Nggak ada dalam riwayat ya tambahan-tambahan seperti itu. Adanya cuma ini tok. Ya, mulai dari Tala'al badru alaina sampai mada'al lillahi da, titik. Ini pun nyaris tidak ada yang mensahihkan kalau ini digandengkan dengan datangnya Nabi Muhammad di Madinah. Ya, ini pun syair ini kalau digandengkan dengan Rasul tiba di Madinah, nyaris 90 sekian riwayat tidak membenarkannya. Tapi ada, syair ini memang ada. Kapan? Nah ini peristiwanya yaitu sepulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk berarti Rasul sudah tahun berapa itu? 9 Hijriah, bayangkan. Sudah 9 tahun tinggal di Madinah, kemudian mulai ada perang Tabuk melawan orang Romawi dan orang Romawi kabur. Kemudian beliau Tabuk ini kan searah dengan Syam atau Palestina. Jadi kalau masuk Madinah itu ada pintu yang lain dari kota Madinah, itu dari pintu Saniyah Wada. Ya. Jadi kalau Rasul dari Mekah menuju Madinah, ini lewat pintu Kuba. Kedatangan beliau dari hijrah itu melalui pintu Kuba. Kalau dari Tabuk itu beliau masuk Madinah melalui pintu daerah namanya Saniyatul Wada. Sampai hari ini masih ada. Ya, sampai hari ini masih ada daerah Saniyatul Wada. Jadi kalau kita baca syair ini, Tala'al badru alaina, telah muncul purnama, rembulan ya kepada kita, maksudnya Rasul yang membawa
hidayah petunjuk yang terang benderang. Min saniyatil wada, dari daerah saniyatul wada. Wajibas syukru alaina, dan kita wajib lazim untuk mensyukuri. Madda'an lillahi da', tidak ada seruan, tidak ada doa kecuali terbaiknya yaitu bagi dai ini, penyeru ini, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada saniyatul wada. Kira-kira lebih nyambungan yang mana? Syair ini ada untuk gembira setelah kemenangan perang Tabuk atau kedatangan Nabi Muhammad hijrah? Yang mana yang kira-kira yang lebih pas? Yang habis ini apa yang Rasul hijrah? Perang Tabuk, karena ada saniyatul wada, karena Rasul betul masuk Madinah dari pintu kampung saniyatul wada. Kalau beliau dari hijrah, beliau masuknya dari pintu Kuba. Ya, jadi kalau ini syair digunakan untuk tema hijrah Nabi, jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung lah mbok kan gitu. Nah ini ya, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Orang-orang pada ini, anggaplah banyak orang-orang. Saat itu Rasul sedang di atas untanya. Udah jalannya pelan-pelan. Dan semua orang itu narik tali kekang unta Nabi. Untuk apa? Untuk berhenti di depan rumah mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk berhenti di depan rumah mereka. Mereka siap menjamu Rasul. Ya, mereka siap, pokoknya Rasul pengen apa saja. Ini bukti kegembiraan mereka kedatangan Nabi. Tapi Rasul SAW bersabda, da'ha, biarkan, untaku biarkan jalan. Fa innaha ma'murah, karena sesungguhnya untaku ini ada yang memerintahkannya. Maksudnya, biarkan untaku mau jalan, mau berhenti sila, biarin, nggak usah ditarik-tarik. Karena pada hakikatnya untaku ini ada wahyu yang turun kepadanya. Arak mandek, arak mlaku wis jarno wis. Ini kata Rasul. Sampai kemudian beliau SAW melihat untanya berhenti di suatu tempat. Dan kemudian beliau bersabda, huna mangziluna. Disinilah tempat berhentinya unta beliau, ini adalah rumahku. Ya, jadi Rasul bilang bahasanya berhentinya unta adalah rumah beliau. Dan ini sepakat para ulama dalail nubuwat, yaitu petunjuk bahwa itu betul kenabian. Artinya nggak boleh kita tiru. Ya, Mas Jum pengen bangun rumah, duwe lemah kapling neng ndi ngono. Ya, wah, numpak sapi. Apa? Numpak wedhus. Ya. Wedhuse wis dijarno wae, wis arep nang ndi wis sak mandek-mandeke. Mandeke nang kono, aku bangun omah nang kono. Wah, masyaallah. Aku niru Nabi yo enggak bisa. Ya. Ini enggak bisa. Ya. Itu khusus, itu betul-betul keistimewaan dan kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita enggak boleh niru. Ya, kita enggak boleh niru. Itu yang terjadi. Untanya berhenti dan ternyata unta itu berhenti di suatu tanah yang isinya satu adalah jemuran kurma. Kemudian sisa-sisa pohon. Kemudian ada kuburan tua. Ya, isinya itu. Ya, padahal orang-orang di sini, Rasul pengen tanah yang mana kita kasih. Ya, ternyata Rasul melihat untanya berhenti di wilayah ini, Rasul bilang, saya bangun rumahnya di sini. Kemudian orang-orang Madinah ini, mereka langsung tahu bahwa ini miliknya anak yatim. Jadi ini termasuk tanah warisan ya, yang belum dipegang oleh anak yatim karena masih kecil. Sehingga warga Madinah sepakat untuk mengasih kepada Rasul. Tapi Rasul tolak. Tidak mau. Mana wali dari anak yatim itu? Kemudian Rasul hitungan, Mas. Ini tanah dijual berapa, saya beli. Ya, meskipun nanti akhirnya ketemu harganya, Rasul diutangi dulu sama Abu Bakar. Ya, Rasul belum ada duit saat itu. Beliau meninggalkan Mekah tanpa harta sama sekali. Ya, jadi
tanah yang nanti dibangun Masjid Nabawi dan rumah-rumah Nabi itu berangkat dari tanahnya anak yatim yang dibeli oleh Rasul dengan duit ngutang kepada Abu Bakar. Setelah Rasul beli, maka kemudian Rasul wakafkan. Inilah kemudian yang menjadi fikih para ulama masjid, supaya seluruh hukum yang mengitarinya berlangsung dan terjadi harus dibangun di atas tanah wakaf. Itu baru ada hukum-hukum terkait dengan masjid. Dan saking ada keutamaan dan fadilahnya, Rasul sampai berkorban untuk beli dan ngutang dulu. Yang ujungnya juga Rasul wakafkan. Artinya sudah milik Allah. Kalau wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Kok bisa milik Allah? Ya, karena memang tanahnya tanah wakaf. Kalau sudah wakaf sudah nggak ada hak milik pribadi atau keluarga. Ya, atau sok-sokan, iki wakafe wong tuaku. Wong tuane wis ning kuburan padahal. Ya, tapi masih menyombongkan diri seakan-akan dia dan keluarganya pemilik dari masjid ini. Enggak ada. Kalau sudah wakaf sudah. Itu milik Allah, cuma maslahatnya silahkan kaum muslimin makmurkan. Maslahatnya mungkin bisa diambil oleh keluarga dari pewakaf, enggak masalah. Tapi enggak boleh lagi ndaku-ndaku kalau itu masjid kami atau masjid keluarga kami. Nah, kemudian Rasulullah SAW besoknya langsung minta gotong royong untuk sisa pohonnya ditebang, dipapras, ya bersama orang-orang Madinah itu. Kemudian jemuran kurma juga dibersihkan. Kemudian kuburan tua yang saat itu memang kuburannya non-Muslim, ini kemudian dipindahkan, ya dipindahkan. Nah, sampai di sini rekan-rekan sekalian, inilah kenapa di dalam fikihnya, syariat kita, hukum Islamnya, memindahkan kuburan non-muslim itu dipermudahkan. Boleh. Ya, boleh. Berbeda ceritanya jika kuburan itu kuburannya orang muslimin dan muslimat. Jadi ada perbedaan. Di sini aja ya. Memindahkan kuburan muslim itu ada 3. Yang pertama boleh. Kapan? Ketika muslim itu meninggal atau wafat di negeri yang tidak diurus jenazahnya secara Islam. Ya, secara Islam. Contohnya ada muslim mungkin tinggal atau merantau di daerah kafir, di USA, ya tinggal di sana dan meninggal di sana dan sama sekali nggak diurus dengan cara Islami. Akhirnya keluarganya punya inisiatif untuk memindahkan yang tadi dikubur di Amerika sana untuk kemudian dipindahkan ke Solo. Ini boleh. Kenapa? Karena dia meninggal di tempat yang tidak ada yang ngurus jenazahnya secara Islam. Kemudian, yang kedua adalah makruh. Ya. Makruh itu ketika memindahkan jenazah muslimin dari tempat yang di situ banyak kaum musliminnya. Itu makruh hukumnya. Ya, ada orang pergi dari Solo ke Jakarta. Kemudian terjadi kecelakaan di sana. Kemudian ya semuanya diurus orang sana, atau mungkin ada keluarga di sana dikuburkan di sana. Keluarga yang di Solo nggak terima, bongkar, ya kan, bongkar, ya. Itu makruh hukumnya, ya makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir adalah haram. Kapan? Ketika memindahkannya ada madharat ataupun kesusahan-kesusahan yang lain.
Itu malah nggak boleh. Ya, umpamanya ada orang, di Solo saja meninggal, umpamanya daerah Solo Utara. Keluarganya banyak yang di Solo bagian selatan. Kemudian yang keluarga bagian selatan, keluarga intinya minta bongkar makamnya. Ya, padahal kalau dibongkar itu beberapa kuburan yang lain bisa longsor. Wis ra ngandel, penting bongkar. Ya kan? Longsor urusan ahli waris yang lainnya. Maka ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Oleh karena itu dari dua catatan ini ahli waris tidak berhak untuk melaksanakan wasiat bagi si mayit sebelum matinya, mati di mana selagi itu di tempat kaum muslimin, untuk kemudian dipindahkan atau dikuburkan di tempat yang dia tulis wasiat itu. Ada orang merantau dari Solo di Bandung. Ya, masih banyak kaum muslimin di Bandung. Kemudian sakit. Ya, dia udah ngerasa kayaknya ya, saya nggak bakal lama lagi. Kemudian bilang, tolong nanti kalau saya mati, kuburkan di Karanganyar. Saya nggak mau dikuburkan di Bandung. Ya, padahal keluarganya di sini bukan keluarga yang mampu untuk memindahkan, mampu untuk membawa jenazah dari Bandung ke Karanganyar atau sejenisnya. Ya, maka ini dilarang. Sudah, di sana juga ada yang ngurus jenazahnya secara Islam, silahkan enggak apa-apa. Dikubur dimanapun. Karena tidak ada yang namanya perbedaan mungkar nakir Bandung sama Karanganyar. Ya kan? Terus ya kan, lek mungkar nakirnya wong Madura terus kasar ngono. Lek kemudian mungkar nakirnya wong Karanganyar terus lembut gitu. Enggak, semua sama. Ya, semuanya sama. Oleh karena itu, berangkat dari wakaf ini tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masjid dibangun di atas wakaf. Kemudian menjadikan kuburan juga di atas wakaf. Sehingga ketika kuburan itu dibangun di atas wakaf kaum muslimin, maka tidak ada yang akan ngenyak-ngenyak seperti ini. Ya. Oh, ini wakaf kaum muslimin sudah di sini dikuburkan, sudah selesai. Ya. Yang berhak ngurus ya mungkin panitia atau orang penanggung jawab kuburan, ini sudah. Kalau di kuburan ini tidak boleh dipindahkan, ya, dan itu sudah kesepakatan, sudah. Maka memindahkannya bisa jatuh ke poin yang haram. Ya, karena wakaf, kalau sudah wakaf sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tadi ketika kita berada di manapun itu tidak mempengaruhi nikmat maupun azab kubur. Yang selanjutnya, karena memang kuburan dari wakaf, maka kuburan dilarang dalam bentuk sewa apapun beli. Kan ada istilah sewa kapling tanah kuburan. Atau bahkan beli tanah kuburan. Ya, sing terkenal mana itu sing? Ya apa itu namanya? Sandego. Masya Allah sampai miliar-miliaran. Ya, maka kita saksikan ya di majelis ini ya. Kalau sampai ada kaplingan kuburan harganya berapa? 2M. Tapi marketingnya betul-betul di situ ada tertulis bebas mungkar nakir, selamat azab kubur, dijamin. Maka kita berusaha untuk membeli, Mas. Iya no, ya kan? Usaha ngutang-ngutang saya rapopo, ya kan? Jaminan kok. Cuma kan masalahnya kan nggak ada jaminannya, ya kan? Nggak ada jaminannya. Ya, maka otomatis ini jadi nggak ada dalam syariat kita. Ya, sehingga kemudian menjadi fitnah baru atau ujian bagi agama kita yang baru, kuburan sampai tuku, bahkan ada sewa berapa puluh tahun. Kecuali memang di situ ada poin-poin yang para ulama pun sepakat. Seperti hanya makam baqi. Makam baqi yang ada di Madinah itu kaum muslimin semua pengen dikuburkan di situ. Ya kan? Karena ada hadisnya. Ada hadisnya yang nanti dibangunkan setelah kiamat itu, yang bermakam di baqi termasuk orang-orang yang mendapat jatah sholawatnya, syafaatnya Nabi. Ya, ada orang-orang khusus memang. Dan itu hadisnya sahih. Jadi setiap muslimin mesti pengen dikubur di baqi. Ya kalau zaman sahabat masih berapa ribu.
Di zaman tabi'in tambah lagi. Lah zaman sekarang bisa-bisa sak Madinah bakek semua. Lho ki di Madinah ya kan kok jadi kuburan semuanya. Akhirnya ada peraturan. Ya, bakek orang-orang tertentu yang mendapatkan lisensi, mendapatkan rekomendasi, atau bahkan kalaupun ada orang yang mau akhirnya dengan membayar dengan senilai yang besar. Nah, ini duitnya masuknya ke wakaf ya. Dan kota mana itu kota Madinah atau di Bakinya atau? Yang meninggal di Baqi itu lebih khusus lagi. Kalau yang meninggal di Madinah itu kan ada dari keumuman kota nabinya, dari keimanannya, kekokohan kesolehannya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi yang tadi yang dibangkitkan dan mendapatkan syafaat Rasul itu khusus dalam Bukhari dan Muslimnya, yaitu orang-orang yang dikuburkan di Baqi. Bahkan di Mekah pun nggak seperti itu. Ya, di Mekah itu nggak sekhusus atau seistimewa, sefamous makam Baqi. Ya, semua mulia, kalau di tanah haram semuanya mulia, karena orang yang dikebumikan dalam kondisi berihram, mau dikebumikan di mana, Mekah, Madinah, yang penting masih wilayah tanah haram, maka mendapatkan kemuliaan secara umum. Ya, tapi kalau sudah muhrim, berihram, kemudian di Baqi, wah itu berarti double keistimewaannya. Nah, jadi catatan berikutnya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata membeli tanah untuk tidak dibangunkan rumah terlebih dahulu, tetapi membangun masjid terlebih dahulu yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Dan ini yang diadopsi oleh para ulama sepeninggal beliau, para sahabat, siapapun itu. Mereka membuka wilayah kaum muslimin. Ada yang sampai ke Mesir, ada yang di Syam, seperti hanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai sana jadi gubernur, sebelum bangun istana, bangun masjid dulu. Ya, dikenal dengan ada Masjid Jami' Al-Umawi. Abu Musa Al-Asy'ari ketika ada di Mesir, jadi gubernur Mesir. Pertama kali ke Mesir sebelum bangun rumahnya, bangun masjid dulu. Dan itu diadopsi oleh seluruh kaum muslimin yang menjadi pemimpin, dimanapun dia ditugaskan di tempat yang asing, maka pertama kali yaitu bangun masjid sebelum bangun rumahnya. Ya. Dan ini menjadi ibadah mulia bagi kita kalau kita ada di poin-poin seperti hanya rekan-rekan sekalian, ya, umpamanya Mas Tony, ya, sebagai ada bisnis properti, mungkin ada coupling berapa ratus coupling itu. Ya, jadi sebelum mikir ada playground, ada apalagi fasum, maka ya dipikirkan masjidnya. Ada masjidnya. Ya, ini salah satu keutamaannya juga. Ya, bayangkan itu kalau nantinya Masya Allah, apalagi kalau tambah ada langsung, kan ada fasilitas security, ada fasilitas tukang kebun, ini ada fasilitas imamnya sekalian, ya, ahli agamanya sekalian. Jadi orang itu bisa legowo dan nyaman tinggal di situ, karena kalau ada urusan-urusan terkait dengan agama, tinggal masuk masjid, tanya, selesai. Mereka keluar dapat pencerahan. Nah ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Masjid Nabawi itu dibangun tidak lebih dari 3-4 hari. Ya karena cuma kotak gitu aja ya. Nggak seperti sekarang, ya, hanya kotak gitu aja. Dan kemana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal? Ternyata Rasul itu tinggal alias nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari ini dari suku Najjar, dari Bani Najjar. Bani Najjar itu adalah sukunya nenek, ya, neneknya Rasul. Ya, ibunya Abdul Muthalib. Itu orang Madinah dari Bani Najjar. Jadi Rasul itu hijrah ke Madinah ora rawe-rawe lantas malang-malang putung.
Wis pokoke rono mbuh ning kono nenek sapa. Ada keluarganya. Ya, Rasul itu bisa berenang pertama kali di sini, Mas, Bani Najjar. Ketika diajak ibunya itu Aminah, ya, untuk ziarah ke kuburan bapaknya. Ya, itu kan nginepnya di sini. Bayangkan di Mekah itu enak ikut padang pasir, gak ono kolam renang. Ya, tapi Rasul pulang ke Mekah bisa renang karena di Madinah itu setiap suku itu mereka punya kayak pemandian umum. Seperti hanya kolam-kolam renang kecil-kecilan itu. Nah, beliau belajar renang di situ. Di salah satu kolam renang miliknya atau pemandian umum miliknya Bani Najjar. Ya. Jadi Rasul nggak asing sekali. Jadi Abu Ayyub ini ya masih ada kerabat meskipun jauh sudah sama-sama Bani Najjar. Dan Abu Ayyub ternyata orang yang termasuk sederhana rumahnya dan ekonominya dibanding warga-warga Madinah yang siap menjamu Rasul SAW lebih kaya, lebih mewah. Ya, cuma Abu Ayyub senang sekali Rasul pilih rumahnya untuk diinepi. Ya, kan harusnya kalau 3-4 hari bangun masjidnya, kemudian paling tambah rumahnya, ya paling seminggu lah. Ternyata enggak. Rasul SAW nginep di rumahnya Abu Ayyub 7 bulan. Ayo, siapa yang berpengalaman ditamoni wong 7 sasi? Ditamoni wong 7 sasi. Rasul bertamu sampai 7 bulan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Bayangkan itu, 7 bulan di rumahnya orang. Ya. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari senang-senang saja. Jadi rumahnya orang Arab kan biasa kan? Rumah kotak, kemudian ada 2 lantai. Lantai pertama, lantai kedua. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari awalnya memohon kepada Nabi untuk tinggal di lantai bawah. Ya, alasannya apa? Nabi mesti kedatangan banyak tamu. Ya, baik orang yang mau bertanya Islam, atau mungkin mau bersahadat, atau ya pengen tahu karakter sifatnya Rasulullah. Mesti banyu milih tamu itu. Dan ternyata benar. Ya, rumahnya Abu Ayyub, wah setiap hari mesti ada tamu. Karena ada Rasulullah. Cuma masalahnya, Abu Ayyub dan istrinya ketika berada di lantai 2, itu ya bingung. Kan bukan kayak gini lantainya. Pasir. Ya, jadi umpama jalan gini aja weh, duk gitu kan, ketampon. Ya, ya itu yang terjadi memang seperti itu. Maka Abu Ayyub akhirnya bingung juga. Waduh, bawahnya Nabi, kita jalan di atas, pure, kena Nabi. Ya, bahkan Abu Ayyub bilang ke istrinya, kalau ini memang kamar Nabi, maka kita jangan tidur pas di atas Nabi. Kita cari wilayah yang lain. Jadi supaya kita betul-betul ngisor ya dhewe iki ora Nabi ngono lho. Jadi ada sopannya sampai sejauh itu. Masya Allah. Cuma kan karena 7 bulan, karena ngelewati kan nggak cuma Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Melewati pula Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Musim dingin. Ya, musim dingin. Makanya Mas Jum dingin nggak orangnya? Dingin juga. Maka ada satu peristiwa yang diriwayatkan oleh sekian para sahabat. Di musim dingin itu Abu Ayyub dan istrinya tidur hanya dengan 1 selimut. Dan di kamarnya Abu Ayyub itu kan ada bejana yang biasa untuk ngambil air wudhu atau yang sejenisnya. Tiba-tiba jatuh. Ada riwayat pecah, ada yang riwayat cuma jatuh. Artinya airnya itu merembes ke bawah. Maka itu bingung, di malam hari, dingin-dinginnya musim, itu langsung ngambil selimut satu-satunya yang mereka miliki untuk ngelap atau meres supaya air itu nggak sampai menjatuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga membuat beliau akhirnya bangun atau nggak nyenyak istirahatnya. Sehingga besok harinya Abu Ayyub Al-Ansari bilang kepada Rasul, Rasul, kami mohon supaya engkau pindah di atas, kami yang di bawah. Rasul pertama nolak, apa alasanmu? Sampai kemudian Abu Ayyub ngasih alasan sih nggak mutu sebetulnya. Jadi gini ya Rasul, engkau itu Nabi, engkau itu Rasul, kapanpun bisa dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau engkau ada di atas kan lu cedek mbek langit. Ya itu kan.
Aslinya nggak usah. Itu hanya cuma pengen pindah saja biar mereka nggak kesusahan untuk menjaga kesopanan. Bahkan istrinya Abu Ayyub yaitu Ummu Ayyub itu kalau jalan pakai jinjit. Ya, biar nggak ngebribeni Rasul. Masya Allah ini 7 bulan kayak gitu. Tapi akhirnya Rasul pun mau ya berpindah dan akhirnya Abu Ayyub pun setiap hari mendapatkan doa Rasul, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah pun memanjangkan usianya. Abu Ayyub ini dipanjangkan usianya sampai di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, dan di masa itu Abdullah ibnu Abbas menemui Abu Ayyub dan bertanya, kira-kira zaman Nabi bertamu selama 7 bulan itu engkau perlakukan seperti apa? Aku akan bales itu sekarang. Abu Ayyub cerita mamanya ya saya jamu ini, saya jamu itu, sama Abdullah ibnu Abbas dijamu dengan kondisi yang persis. Ya. Kemudian diajak ke rumahnya Abdullah ibnu Abbas, gimana nginepnya Nabi, pokoknya semua dimuliakan sebagaimana Abu Ayyub dulu memuliakan Rasul. Dan sampai semua kisahnya selesai itu, kemudian Ibnu Abbas bertanya, kamu masih punya kesusahan hidup apa enggak? Masih. Ya, aku punya utang 20.000. Cuma nggak ada riwayat 20.000 itu dinar atau dirham. Kalau dinar kan banyak banget itu berarti. Kemungkinan dirham. Maka Ibnu Abbas pun melunasi utang itu 20.000 dirham plus ditambah 20.000 dirham sedekahnya untuk Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, jadi Ibnu Abbas pengen memuliakan Abu Ayyub selagi masih hidup sebagaimana dulu Abu Ayyub itu memuliakan Rasul. Itulah aplikasi dari mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah sampai beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya memuliakan tamu. Itu bukti cara para sahabat ya membalas bagi orang-orang yang memuliakan tamu. Nah, rekan-rekan sekalian, catatan berikutnya yang tidak kalah penting yaitu tadi masalah kuburan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya, ketika bangun masjid dan telah jadi, dan Rasul melarang untuk la tusallu alal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan, wala tajlisu alaiha, dan janganlah duduk-duduk di atas kuburan. Ini masih bisa dipanjangkan, duduk-duduk di atas kuburan. Berarti yo mosok nggawe konser dangdut neng kuburan, kan luwih parah berarti. Duduk-duduk aja nggak boleh. Ya. Kemudian bikin TPS coblosan di kuburan, ya. Kemudian bikin apapun di kuburan karena nggak ada lahan, maka ini telah menyelisih dari aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud menghadap kuburan ya adalah ketika masjid, ya gampangannya ini pagar masjid ya. Kemudian ini ada kubah masjid, tengah-tengahnya. Jadi ini arah kiblatnya. Jadi selagi kuburan itu di wilayah dari pagar masjid, mau di depan mihrab imam, mau di samping kanan, kiri, ataupun di depan pagar utama masjid, yang penting masih masuk komplek masjid, maka ini dilarang kita sholat di masjid tersebut. Kecuali kalau enggak tahu. Ya, pamannya neng di wayai sholat, masuk masjid. Ya, sholat bersama kaum muslimin. Udah salam bareng imam, selesai. Kemudian pengen layah-layah, ya, ngempak nih kipas. Dideleng kok ruangan sebelah kok enek putih-putih. Dideleng. Wah, jebule nek kuburan nih. Wah, ki mau sholatku gimana? Sah sholatnya. Sholatnya sah, tidak perlu diulang. Kecuali kalau sebelum selesai tahu kalau di situ ada kuburan, ya ngalio golek masjid yang lain. Ya. Nah, terus bagaimana kondisi semacam ini? Kondisi semacam ini itu aslinya cuma ada 2. Ya, dengan pertanyaan mana duluan? Duluan yang dibangun. Namanya ada kuburan di masjid, itu kan antara yang dibangun kuburan dulu, baru kemudian masjid, atau masjid dulu, baru kuburan. Kalau ternyata kuburan dulu, baru masjid, maka masjidnya dibongkar.
Ya, masjidnya dibongkar. Kalau ternyata masjid dulu baru kuburan, maka kuburannya yang dipindahkan. Simpel kan? Ya kan nggak mungkin bareng, masuk ayo nggak masjid plus kuburan kan nggak mungkin. Ya, mesti salah satunya. Ya, kebanyakan orang itu di sini dulu masjid. Dan masjid dibangun, kemudian si pembangun tadi berwasiat ke anaknya, "Le, engko lek bapak mati, kuburan rasa adoh-adoh neng masjid wae. Ya engko ben wong podo kelingan, ndongakne macam-macam." Akhirnya ketika mati betul dibangunkan kuburan di masjid yang dibangun. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini yang masuk ke dalam ittakhadhu qubur anbiya'ihim al-masajid. Jangan kalian meniru kaum-kaum dahulu kalian, ya, yang mereka menjadikan masjid-masjid tempat ibadah. Nah, ini enggak bolehnya di situ. Ya. Terus bagaimana dengan kondisi kuburan yang di luar pagar masjid? Ya, kalau ternyata di luar kanan, kiri atau di sini enggak masalah. Ya, yang menjadi perselisihan ulama ketika kuburannya itu ada di arah kiblat atau di depan mihrab. Ya, aman. Sholat di masjid itu enggak masalah. Jadi masjid, kulon masjid enek dalan atau ada selokan atau ada jembatan atau ada apapun itu, kemudian baru kuburan, mana enggak masalah. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, ya, ketentuan yang kedua, apabila masjidnya ini arah kiblatnya punya dinding, punya pagar, punya tembok, dan kuburan di sebelahnya juga punya dinding, punya tembok, jadi double temboknya, ya, itu juga enggak masalah. Yang nomor 3 adalah ketika masjid punya tembok, tapi langsung di baliknya ada kuburan. Nah, ini sebagian para ulama melarang untuk tetap sholat di tempat itu. Ya, meskipun ulama-ulama zaman sekarang masih membolehkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya sudah terpisahkan. Cuma untuk kehati-hatiannya paling enak itu yang nomor pertama tadi. Jadi kalau ada masjid, kemudian sudah terpisah dengan jalan atau selokan atau sungai, baru kemudian di seberangnya lagi ada kuburan. Nah, ini kira-kira apa saja yang terjadi setibanya Rasul SAW di Madinah. Ya, semoga bisa diambil hikmahnya, kemudian juga bisa menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan. Nah, Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ada di zaman Nabi, ada di zaman sahabat, ada di zaman tabi'in. Kemudian sekarang, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Di zaman Nabi, masjid beliau ya semacam ini. Kemudian ini rumah-rumah beliau dan istri-istri beliau. Ya, dibilang deket iya, gandeng nyaris, tapi aslinya ini juga punya tembok masjid, ini juga masih punya dinding-dinding atau tembok-tembok kamar-kamar. Ya, jadi memang ya dibilang gantet ya udah gantet, tapi deket yang deket banget memang. Tapi terpisah antara rumah dengan masjid. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa setiap para nabi dan rasul dufina inda mautihi. Setiap para nabi dan rasul itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Ya. Setiap para nabi dan rasul itu ketika wafat di mana? Di situ dikuburkan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di kamarnya Aisyah. Artinya beliau memang dikuburkan di rumahnya Aisyah. Beliau dikuburkan di sini. Ini di zaman Nabi. Di zaman sahabat terjadi perluasan Masjid Nabawi. Tapi perluasannya itu kan semacam ini. Ya.
perluasannya gini lagi. Jadi mesti perluasan Masjid Nabawi itu nengen mbak ini. Ya. Awalnya gitu. Kemudian sudah mendekati Baqi, akhirnya juga ke sana. Ini nggak pernah disentuh awalnya. Kenapa? Karena mereka supaya tidak sampai memasukkan ya kuburan Nabi ke dalam masjid. Kronologinya semacam ini. Di zaman sahabat. Di zaman tabi'in kaum muslimin lebih banyak lagi. Maka otomatis terjadi perluasan lagi. Maka sampai sekarang perluasan Masjid Nabawi kan nggak simetris. Rene ini luwih akeh tinimbang rene ini. Sampai akhirnya mau nggak mau perluasan harus terjadi ke arah sini. Ya. Tapi para ulama di zamannya meminta para khalifah supaya tidak memperluas tempat sholatnya. Kalau perluasan ya perluasan sahah. Sahah itu kayak teras. Ya, bukan tempat untuk sholat. Ya teras mungkin orang buat jalan atau mungkin untuk orang istilahnya ya kalau berjubel untuk antri di tempat situ. Yang penting jangan untuk sholat. Maka terjadi itu. Sehingga akhirnya terjadi perluasan wilayah sini. Nah, karena kemudian dijadikan perluasan, maka di antara nasihat para ulama, pintu-pintu ini harus tetap dalam kondisi di dinding, di tembok. Bahkan ada di suatu zaman, ada orang yang ingin mengkloning jasadnya Nabi. Ya, karena jasad Nabi itu tidak akan pernah busuk. Ya, dan zaman kita sudah ada sistem cloning. Jadi kalau sampai Nabi diambil ya untuk material cloningnya kemudian dikloning, maka bisa jadi kalau Allah kehendaki lahir bayi yang nanti persis fisiknya dengan Nabi Muhammad. Tapi Allah menjaga nabinya hidup dan wafat. Sehingga akhirnya ketahuan. Jadi orang berangkat dari luar Madinah, bikin rong sampai akhirnya mau nyuri ya jasadnya Nabi. Tapi ketahuan duluan. Sehingga pihak Saudi akhirnya membikin cor-coran itu ya sampai 30 atau 45 meter ke bawah itu beton. Jadi lek pengen nyolong jasadnya ya gempuran beton yang setinggi itu kan, seperti itu. Nah, artinya ketika orang berkata bahwa di Masjid Nabawi ada kuburan Nabi, enggak. Itu narasi yang kurang tepat. Karena pada hakikatnya ini tetap rumah Nabi. Karena sholat tetap kita ngadep kiblat. Kalau kita doa ngadep kubur Nabi, malah nggak boleh. Atau ketika kita jalan keluar, kemudian kita ada di sini pagar, ya kubur Nabi Abu Bakar, Umar, kita ngadep sini juga dilarang. Mau doa tetap harus ngadep kiblat. Itu bukti kalau petugas dan juga pihak yang berwenang, otoritas Saudi, kerajaan, untuk tetap membikin dan menyeting bahwa kuburan tetap kuburan. Dan itu tetap rumah Rasul. Ya, tidak masuk kawasan Masjid Nabawi. Untuk sholat, tapi dibilang masuk kawasan total perluasan, ya memang masuk. Ya, jadi itu merupakan kekhususan yang terjadi pada kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu ada sebagian para ulama mengeluarkan fatwanya, ya sudah kita bongkar dulu aja Nabi, kemudian kita pindahkan kubur beliau, mungkin ke Baqi atau kemana. Tapi banyak ulama yang tidak setuju, nggak bisa, karena tetap Nabi harus dikuburkan di tempat beliau wafat. Ya, sehingga terjadilah yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh, monggo Mas Arfi. Mau nanya terkait pemakaman kuburan, Pak. Ya. Jadi kalau saat ini kan lahan tuh semakin terbatas Ya. Dan kebutuhan pemakaman tuh kalau ada setiap tahun bahkan Ya. berapa puluh tahun atau berapa dekade ke depan. Ya. Ketika suatu saat udah ada di titik di mana lahan untuk kuburan tuh udah nggak ada gitu kan. Ya. Itu hukumnya secara Islam gimana sih? Baik, bagus sekali. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyebutkan, jika kalian melihat kuburan itu yubna, dibangun. Kuburan itu yuktab, yaitu ditulis. Kemudian kuburan itu dihias. Ya, ini perintah Rasul.
Kalau kalian mendapati seperti ini dan kalian punya kekuatan, artinya punya wewenang, ada kekuasaan di situ, mungkin bagi pemerintah setempat, maka jangan sampai kalian jadikan ini ada. Illa tomastah, kecuali kalian menghancurkannya. Nah, ini jangan sampai dilepas gini aja ya. Engkau terjadi kau yang kendingan, repot, ya kan? Pecah-pecah TPA, ya ngancurin kuburan itu nggak benar juga. Ya, berangkat dari hadis ini yang nggak bisa dibetulkan karena itu harus yang berwenang. Nah, kenapa ini Rasul menyampaikan bahwa kuburan ketika dibangun, kalau bahasa kita mungkin ya di semen, di kijing, ya, itu memang membikin kuburan bakal sempit. Bayangkan kalau kubur kaum muslimin itu hanya sebatas tanah, kemudian kalau dikasih nisan pun nisan dari kayu. Kalau orang dulu, ilmu orang dulu, nisan dari kayu itu, kalau sudah dipukul kok retak, dipukul sudah rayapen, itu sudah mereka meyakini mayit di bawah sudah jadi tulang belulang. Sehingga bisa ditimpuki atau ditambahi jenazah berikutnya. Dan ini biasa sekali di kuburan kaum muslimin. Ya, jadi orang mayit itu paling sampai berapa puluh tahun kan, paling dari tahunan ya itu sudah membusuk kemudian jadi tulang. Kalau udah jadi tulang silahkan ditimpuk dengan kuburan jenazah kaum muslimin berikutnya, nggak masalah, ya nggak masalah. Jadi ketika dibangun, mohon maaf istilah di kijing itu memang bikin sempit. Meskipun dunia marketing kijing juga tidak kalah masifnya, ya di makam haji silahkan lihat. Beli kijing, bonus kijing. Lah bonusnya buat sopo? Beli kijing, bonusnya itu buat siapa? Jadi salah satu jawabannya, kalau nanti kaum muslimin banyak yang meninggal, banyak yang lahir, ya, terus gimana kuburan yang ada? Jadi seperti hanya kita menyebutkan dan bisa menolak mentah-mentah ketika ada mbuh kuwi wong pinter, ilmuwan dari manapun, bumi itu sekarang sudah terlalu padat. Ya, sudah manusia ini harus dikurangi pokoknya populasinya. Lek ora bumi akan kowe iki sapa to, Mas? Allah itu menciptakan manusia untuk tinggal di bumi. Allah lebih paham bumi itu. Ya, Allah lebih mengerti. Ya udah itu disetting oleh Allah, kita ini tinggal menjalani. Enggak mungkin ya kan bumi kemudian padet dedet. Ya kalau cuma satu tempat iya, ngukur nglutek neng Solo ya padet. Ya kan masih ada Wonogiri, ya kan masih ada Gunung Kidul, masih ada ya, daerah Majasto ya, kadang orang nggak tahu kok di Majasto, Rono Mas, ya kan, kadang nggak tahu orang Solo aja Majasto mana, ya, itu bukti kalau ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas sekali. Ya, jadi kalau kita padat di sini, maka kita berhijrah atau menyebar kemana itu termasuk kebaikan. Jadi artinya kalau kaum muslimin semakin hari semakin banyak yang meninggal, ya, kemudian semakin hari dibutuhkan kuburan, maka salah satu alternatifnya yaitu mengumpulkan jenazah-jenazah yang sudah lama untuk ditambahi jenazah-jenazah berikutnya. Apalagi yang punya keluarga, umpamanya punya kuburan simbah-simbah yang udah buyut-buyutnya, kalau ada keluarga yang sekarang wafat, ditaruh di kuburan simbah-simbahnya dulu nggak masalah. Ya, bahkan di antara keutamaan kaum muslimin yang meninggal secara massal itu, supaya satu lahat itu bisa dimuati 3 sampai 5 jenazah. Ya, cuma diurutkan dari orang yang hafalannya paling banyak Qur'annya, itu yang ditaruh paling bawah, kemudian ke atas, ke atas, ke atas. Ya, jangan berpikir, meletet nggak usah, Mas. Ini sudah alamnya lain. Kita nggak bisa berpikiran yang ke sana. Udah alam yang lain. Yang penting kita taruh sebagaimana Rasul mengajarkan, boleh ditumpuk, boleh dijajarkan. Ya, itu salah satu solusinya. Demikian Mas Rifki. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Sudah datang ini ya? Lah kan beda sisan. Nutup, ya gitu kan enak. Ya. Oh ya. Yang Rasul waktu nginap sampai 7 bulan itu waktu udah nikah apa? Oh sudah nikah. Sudah nikah. Loh, Nabi ini ke Madinah usia 53 tahun.
Rasul menikah usia 25 tahun. Ya. Nginepnya juga sama istri. Nah, ini bagus pertanyaan berikutnya. Insyaallah. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nginep di rumahnya Abu Ayyub. Awalnya tidak bersama istri beliau. Ya, saat itu Rasul punya istri, kan Khadijah sudah wafat. Beliau punya akad dengan Aisyah. Ya, beliau menikah tapi belum serumah dengan Aisyah. Jadi Aisyah masih tinggal dengan bapaknya yaitu Abu Bakar. Ya, kemudian Rasul menikah dengan Ummu Salamah. Ya, dan Ummu Salamah nanti akan hijrah bersama keluarga besar Abu Bakar. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nginep di rumah Abu Ayyub itu belum bersama istri beliau. Sampai nantinya Masjid Nabawi tadi sampingnya ada 2 rumah, yang satu dibangunkan untuk Aisyah, yang satu dibangunkan untuk Ummu Salamah. Akhirnya ketika mereka datang, Rasulullah langsung pindah dan berkeluarga atau tinggal serumah dengan Aisyah dan juga Ummu Salamah. Jadi selama 7 bulan itu beliau masih sendiri di rumahnya Abu Ayyub, belum sama istrinya. Ya. Perbedaan antara kan kalau tentang sholawat ya. Ya. Kalau Rasulullah kan sholawat Ya, shalawat. Ya. Kalau Malaikat alaihi salam. alaihi salam. Yang lain ada radhiyallahu anhu, ada Ya. kita kan kalau sudah meninggal pakai ini. Ya. Itu yang bikin seolah itu suatu doa itu Ya. semuanya gimana? Ya. Perbedaannya betul sekali. Jadi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita sebut sebagai Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW. Ya, apa SAW? Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kalian salam ASS WRB, ya tak jawab wasrab. Ngono ya.